Alhamdulillah, Alhamdulillah amarna bitta'awun alal birri wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma yantiqu anil hawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani wa nalu minallahir ridha. Amma ba' wa ya ayyuhal muttaqifuna rahimakumullah ittaqullaha wa lazimu ala ma amarallah. Sidang sholat Jumat yang kami muliakan, pertama-tama kami selaku khatib mengajak kepada segenap jamaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita dalam keadaan apapun kita. Mungkin kita sedang diuji oleh Allah dalam keadaan sakit, tapi takwa tetap kita jaga. Mungkin kita diuji Allah dalam keadaan disempitkan rezeki, ketakwaan tetap kita jaga. Ataupun dalam bentuk ujian yang lainnya. Semakin kita tinggikan ketakwaan kita, Pak, insya Allah kita kelak akan mendapat gelar muttaqin, gelar tattaqun, yang insya Allah tidak ada lain ganjaran daripada orang yang takwa adalah surga. Itu yang kita cari dalam kehidupan sehari-hari kita kelak di kemudian hari. Sidang sholat Jumat yang berbahagia, baru-baru ini kita baru menyelesaikan yang katanya pesta demokrasi. Kita sudah menyalurkan aspirasi kita sesuai dengan kehendak hati nurani kita masing-masing, terlepas dari pro dan kontra. Ada yang pro sana, pro sini, pro sana dan lain sebagainya. Itulah akhir daripada cerita yang menjadi pilihan kita bersama. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian, kita boleh beda pilihan, tetapi hubungan sesama Islam harus tetap. Kita tetap keluarga. Jangan gara-gara itu kita bermusuhan, nggak saling tegur-menegur lagi, dan lain sebagainya. Karena nggak urung yang dapat jabatan ya yang kita pilih itu. Kita ya tetap seperti ini. Artinya ketakwaan tetap kita jaga, keharmonisan hubungan kita tetap kita jaga, sesama lingkungan, tetangga dan sebagainya. Oleh karena itu, khutbah pada hari ini saya akan mengambil judul konsep Islam dalam hidup bermasyarakat. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang hatinya senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, tidak ada ganjaran lain kecuali surga baginya. Nah, oleh karena itu kepada sedulur-sedulurku semua, kita harus senang. Oh, sudah mau Ramadan. Justru kita merencanakan kegiatan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Apakah kita tadinya jarang ngaji, kita ngaji. Apakah tadinya kita jarang bersedekah, kita rajin bersedekah. Ya. Yang
sholat kita jarang ke musola, kita menjadi rajin ke musola, ke masjid, dan kita tingkatkan, kita rancang itu semua untuk kepentingan bulan Ramadan kita. Jangan justru kebalik, ya. Mohon dulu. Ada itu. Wih, kok orang kerasa ya? Wis poso meneh. Jadi seakan-akan nggak ikhlas hatinya menerima kehadiran puasa. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, yuk, mumpung ini eventnya begitu, kita sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Jadi kita mengharap betul kedatangan bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa manusia terlahir di dunia ini telah memegang predikat sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari sesamanya. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita, saudara kita menyampaikan bahwa aku iso dewe, saya bisa sendiri, gak wajar itu. Dia bukan makhluk sosial. Aku bisa sendiri, bisa usaha sendiri, gak perlu lingkungan, gak perlu tetangga. Nah, ini patut kita pertanyakan, ada apa ini? Ya. Maka di sini dikatakan bahwasanya kita telah memegang predikat sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari sesamanya, sesama kita. Antara yang satu dengan yang lainnya selalu saling membutuhkan. Ia pasti tetap memerlukan bantuan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia mempunyai kecenderungan untuk berkelompok dan bermasyarakat. Ya. Kita ada grup kematian, ya. Kita ada grup jamaah pengajian ayat suci Al-Quran, Yasinan itu, ya. Yasinan itu istilah saja, Pak. Sebenarnya intinya adalah kelompok pengajian baca Quran. Kebetulan suratnya Yasin, ditambah surat-surat lainnya. Dan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dibutuhkan tatanan dan aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap individu agar tidak terjadi pelanggaran dan benturan kepentingan antara sesamanya. Ya termasuk itu tadi, kita pilihan tadi, ya ada partai-partai dan lain sebagainya. Tapi semuanya ada aturan. Dalam kaitan dengan masalah ini, Islam telah menawarkan konsep yang sangat mendasar bagi tercapainya tujuan tersebut, yang diantaranya termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Ya. Di sini Allah tegaskan jelas sekali. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin, Bapak-bapak jamaah ya Jumat yang saya hormati, kalau ada yang ajak-ajak untuk kebaikan, ya,
Ada yang ngajak-ngajak untuk membangun masjid, untuk bersih-bersih musola, untuk memperbaiki musola. Kan itu hal kebaikan semua. Ajakan untuk saling bersilaturahmi, saling ketemu antar kita, paling enggak seminggu sekali setiap malam Jumat. Oh, kenapa diambil malam Jumat? Karena Jumat itu hari besarnya Islam. Hari baik diambil malam Jumat berkumpul. Kenapa sih kita kok harus alergi? Itu kan mengajak hal kebaikan, ya. Jadi tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Kalau dia sepanjang itu ada manfaatnya, yuk kita bantu, kita dukung, ya. Kemudian yang berikutnya, tolong menolonglah kamu dalam janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kalau misalnya ajak-ajak, yuk kita kumpul-kumpul, minum-minum, nah, itu kan jelek itu. Yuk kita kumpul, main gaple, pakai duit, jelek itu. Nggak boleh, haram Pak, dosa. Itu namanya tolong menolong hal yang jelek. Kalau bisa dihindari, hindari. Kalau ada kawan nelpon, Mas kumpul Mas, apa gaplean, terus minum tua, jangan Pak, jangan mau. Itu namanya guyup untuk kejelekan, rugi kita. Ya, kalau dia dalam kebaikan monggo, silakan, nggak ada larangan. Ya, tapi kalau dalam perbuatan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, itu kata Allah sebaiknya dihindari. Ya, nggak usah. Nah, kemudian di ayat lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ya, kita tidak bisa memanfaatkan situasi dengan baik, itu berarti itu dalam keadaan merugi kita itu. Ya. Rugi kita. Cobalah 24 jam itu Bapak sekalian atur waktunya. Adik-adik atur waktunya. Kapan saya harus ibadah sholat tahajud, kapan saya ibadah sholat duha, kapan saya harus ibadah sholat wajib, sholat sunnah rawatib, kapan saya harus berbuat gotong royong kebaikan. Coba diatur waktu itu. Ya, diatur waktu. Jangan main game terus sampai siang, sampai malam. Ya. Coba dievaluasi lagi, ada manfaatnya nggak ya? Paling juga seneng, habis waktu banyak, hasilnya nggak ada. Cuman senang aja. Nah, coba waktu itu diatur dengan baik. Maka kata sindiran Allah ini, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kalau kita nggak pandai mengatur waktu itu. Coba diatur. Kapan waktu untuk istri kita, untuk rumah tangga kita, untuk tetangga kita, untuk berjamaah di musola. Coba itu, diatur waktu itu sebaik mungkin. Ini ajakan teman-teman sekalian. Kalau enggak kapan lagi? Dunia ini semakin tua. Enggak ada ceritanya semakin muda. Usia kita juga begitu. Ya. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Jadi kalau waktu itu kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan amal saleh kita, ketakwaan, nah itu baru bermanfaat waktu itu. Ya. Dan nasihatlah antara sama kita supaya mentaati kebenaran. Nah, jangan ragu,
Bapak-bapak, adik-adik sekalian, kalau ada saudara kita yang salah, tegur, luruskan. Ya, baru-baru ini ada kejadian kan, cucung tetangga kita, anaknya dibunuh sebelum nikah, kemudian dilempar ke rejeng pula. Saya menangis nonton video itu. Alangkah kejamnya manusia. Ini sudah imannya udah nggak ada lagi, udah tipis, sudah tertutup. Karena nggak ada nasihat-nasihat itu tadi, petua-petua itu. Ya. Kayak kawan kita Salafi, saya tidak menyalahkan, Pak. Masih kecil-kecil anak itu diajak ke masjid itu, dilatih sembahyang. Tidak menyalahkan dia, bagus. Diajak itu anaknya untuk sholat di masjid. Ya itu dilatih dari sedini mungkin, dari kecil kita latih. Ya. Nah, baru-baru ini kan cucung dari tetangga kita sendiri, udah anaknya dibunuh, dibuang pula ke ledeng. Ya, udah tertutup betul itu. Nggak tahu lagi dosanya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimuna yarhamuhumullah irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rasulullah bersabda, orang-orang yang pengasih itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihanilah makhluk di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi. Ya. Artinya Allah menganjurkan, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk saling sayang menyayangi. Saling nasihat menasihati. Dan yang dinasihati jangan gampang kesinggung. Saya pernah lupa menasihati, malah dilawan. Halo Pak, sholawat aja digawe guyon loh. Kadang bingung saya. Saya beri nasihat malah melawan. Ya. Bukannya malah didengarkan dengan baik-baik untuk dilaksanakan. Sekarang begitu trennya. Ya. Kita kasih masukan dia diterima. Apalagi kita lebih muda. Kalau ada orang tua menasihati, disaring, direkam. Oh iya, ada benarnya. Oh iya, ada benarnya. Jangan malah melawan. Ada Pak, malah melawan. Saya pernah menasihati orang, malah dilawan. Halah Pak, apa wae. Sholawatnya digawe guyon-guyon. Ada begitu melawan. Nah ini, Bapak sekalian. Sidang Jumat yang kami hormati, dari 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis di atas dapat diambil beberapa prinsip. Yang pertama, adanya konsep ta'awun. Ya. Konsep ta'awun itu yakni saling bahu-membahu dalam hal kebajikan dan takwa. Dalam bermasyarakat haruslah ada motivasi untuk saling membantu dalam hal ini tentang kebaikan dan takwa kepada Allah. Dan hubungan antar individu bukan hanya sebatas garis kepentingan semata, apalagi hanya bertendensi materi. Namun hubungan tersebut lebih diorientasikan kepada kebajikan dan amal saleh. Untuk itu dalam bermasyarakat harus dihidupkan suasana gotong royong, saling tolong menolong dan saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menasihati. Kalau ada yang nggak tahu dikasih tahu. Kalau kita belum tahu kita bertanya. Nggak ada masalah. Ya. Jika hal ini telah diterapkan, maka akan tercipta suasana akrab dan harmonis di dalam bermasyarakat. Kemudian hikmah yang kedua, semangat untuk saling menasihati supaya mentaati kebenaran
dan menetapi kesabaran. Prinsip yang kedua ini lebih ditujukan kepada lahirnya sistem kontrol yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat selalu bertujuan pada kebenaran dan diliputi dengan rasa kesabaran. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang emosi, disabarkan, Pak. Jangan dipanas-panasi. Apalagi pilpres kemarin, dipanas-panasi. Baik. Jangan. Ditengahi, diberi kesabaran. Sabar, Mas. Sabar. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu senang orang yang sabar. Oke. Yang ketiga, hikmah daripada ayat tadi, semangat untuk saling mengasihi. Konsep yang satu ini mutlak diperlukan bukan hanya pada lingkungan keluarga, namun harus lebih luas pada lingkungan masyarakat dan negara. Ya, semangat saling mengasihi, ya, antara sesama kita. Apalagi kita sesama umat Islam. Ya, jangan malah perang. Ya, lain keyakinan aja perang. Ya. Lain keyakinan, nggak sama pendapat, saling mencemooh, nggak usah, ya. Nggak usah. Jadi kita harus saling mengasihi. Jika semua konsep dasar tersebut dapat diterapkan oleh masing-masing individu, maka insya Allah akan tercipta iklim masyarakat yang harmonis, akrab, dan penuh rasa kekeluargaan. Dan karenanya semua pihak tidak akan merasakan dirugikan, disisihkan atau didiskriminasikan. Untuk itu marilah kita harapkan tiga konsep dasar tersebut di tengah-tengah masyarakat kita, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi maupun budaya, agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang syarat akan nilai-nilai luhur, sejahtera, adil, makmur, lepas dari pada ketertinggalan. Saudara-saudaraku, sidang sholat Jumat yang berbahagia, kalau kita cermati kondisi masyarakat akhir-akhir ini, seharusnya kita merasa malu dan secepatnya berbenah diri dengan apa yang sedang menggenjala pada masyarakat kita. Kemaksiatan kita jauhi, dekadensi moral juga kita jaga, dan kejahatan kriminal viral setiap hari di masyarakat kita, terutama umat Islam, mari kita hindari. Lalu apakah agama Islam yang salah? Tentu saja tidak. Hal tersebut terjadi karena umat Islam sendiri yang kurang memiliki kepedulian dengan konsep-konsep agama Islam yang sebenarnya. Kesadaran beragama belum tersosialisasikan sebagaimana yang diharapkan, sehingga pada kenyataannya masih ada saja kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang mestinya sudah kita perbaiki dengan seksama. Ya. Yuk dulur kabeh, kita umat Islam harus bisa memberi contoh, ya. Memberi contoh, kita berada di garda terdepan. Umat Islam yang terbesar di Indonesia ini harus memberi contoh yang baik, ya. Mudah-mudahan nasihat ini kiranya akan menjadi pegangan bagi kita sekalian, dan ke depan ketakwaan kita semakin meningkat, demikian juga keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan yang lurus bagi kita, dan kelak kita akan dapat mendiami surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuridillahu ay yahdiyahu yasrahu sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudrillahu yaj'al sadrahu dayqa harajan ka'annama yas'adu bis sama.
Kadzalika yaj'alullahu rijsi 'alal jinnal yu'minun wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.